Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya yaitu Jans Gaming. Kali ini kita tidak akan bermain game atau apa. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas mata kuliah saya. Pertama, perkenalkan nama saya Aditya Muardi dengan NIM 2336901. Saya dari Prodi Ilmu Hukum. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai dispensasi kawin di pengadilan agama. Itu ini tugas untuk memenuhi mata kuliah hukum acara peradilan agama. Nah, langsung saja mulai ya teman-teman. Next, itu fokus profil kasus yang dianalis. Profil kasus yang dianalisis seperti ini ya teman-teman. Di sini saya akan mengupas bagaimana perkara ini berjalan secara hukum acara, mulai dari jenis perkaranya, siapa saja pihak yang terlibat, tahapan persidangannya, sampai bagaimana penerapan itu dilaksanakan. Dan saya akan mengaitkan dengan materi-materi yang sudah kita pelajari di perkuliahan. Yang pertama di sini ada profil kasusnya yang teman-teman bisa lihat sendiri. Sebelum masuk ke analisis, saya sampaikan dulu duduk perkaranya. Jadi ada sepasang remaja yang berencana menikah. Calon istrinya berusia 17 tahun dan calon suaminya berusia 18 tahun. Masalahnya usia calon istri ini belum memenuhi batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Karena itu orang tua dari calon istri mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Supaya pernikahan ini tetap bisa dilangsungkan secara sah menurut hukum. Saya juga ingin menyoroti satu catatan kritis di sini. Kalau kita diperhatikan calon suami yang berusia 18 tahun itu sebenarnya juga belum memenuhi batas 19 tahun. Nah, menurut SEMA nomor 5 tahun 2021, idealnya kedua orang tua baik dari pihak calon istri maupun calon suami mengajukan permohonan ini secara bersama-sama dalam satu berkas ke pengadilan yang sama. Ini poin penting yang akan menunjukkan bahwa kita memahami persoalan ini bukan cuma di permukaan. Next. Kerangka analisisnya seperti ini ya teman-teman. 12 aspek yang akan diuraikan. Supaya pembahasan ini runtut, saya akan mengikuti 12 aspek yang memang menjadi materi wajib dalam hukum acara peradilan agama. Mulai dari jenis perkara, kewenangan pengadilan, para pihak, tahap pengajuan, pemanggilan, mediasi, proses persidangan, pembuktian, putusan, upaya hukum, ikor, sampai refleksi materi perkuliahan. Mari kita mulai dari poin pertama ya teman-teman. Let's go. Next, yaitu jenis perkara. Poin pertama, jenis perkara. Ini penting untuk diluruskan sejak awal, kasus dispensasi kawin ini bukan gugatan, tapi permohonan atau dalam istilah hukum acara bersifat volunteer. Bedanya apa? Kalau gugatan itu konsensiosa, ada dua pihak yang berhadapan, penggugat melawan tergugat, dan prosesnya melalui jawab-menjawab yang lengkap. Sedangkan permohonan itu sifatnya sepihak, hanya ada pemohon, tidak ada lawan, sidangnya tertutup untuk umum dan hasilnya akhirnya bukan putusan melainkan penetapan. Lalu kenapa ini menjadi kewenangan peradilan agama? Karena anak yang dimohonkan dispensasi ini beragama Islam. Sehingga perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengaturan teknisnya sendiri ada di pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Kita lanjut ke slide ke berikutnya ya teman-teman, yaitu mengenai kewenangan absolut dan relatif. Poin kedua soal kewenangan ini saya bagi dua. Pertama, kewenangan absolut yaitu kewenangan VA dibanding lingkungan peradilan lain. Karena pihak yang dimohon dispensasi beragama Islam, maka perkara ini masuk kewenangan absolut pengadilan agama, bukan pengadilan negeri.
Kedua, kewenangan relatif yaitu PA mana tempatnya yang berwenang. Karena ini permohonan volunter, maka diajukan ke PA pada wilayah hukum domisili pemohon. Dalam hal ini, orang tua calon istri bukan domisili pihak lain, karena memang tidak ada pihak lawan di sini. Tapi ada pengecualian menarik. Kalau anak beragama Islam dengan orang tuanya, pemohonan diajukan sesuai agama si anak. Dan kalau ternyata kedua calon mempelai sama-sama di bawah umur, seperti catatan kritis yang saya sebutkan tadi, permohonannya bisa diajukan bersama dalam satu pengadilan. Sesuai domisili salah satu anak, berdasarkan Perma nomor 5 tahun 2019 yang direvisi SEMA nomor 5 tahun 2021. Selanjutnya kita akan ke slide ke-6 ya teman-teman. Poin ketiga, siapa saja yang terlibat? Karena ini permohonan, tidak ada termohon sebagai lawan. Yang ada adalah pemohon, yaitu orang tua atau wali dari calon istri yang berhak mengajukan bukti dan saksi. Lalu ada anak yang dimohonkan dispensasi, yaitu calon istri yang berusia 17 tahun. Dia wajib dihadirkan dan didengar pendapatnya sesuai asas penghargaan terhadap pendapat anak. Dan terakhir, calon suami yang berusia 18 tahun beserta orang tua dan walinya yang juga wajib hadir pada sidang pertama untuk didengar keterangannya soal kesiapan dan persetujuan mereka. Jadi semua pihak yang hadir di persidangan ini kedudukannya sebagai pihak yang didengar keterangannya, bukan pihak yang saling bersengketa ya. Lanjut, itu slide ke-7 ya teman-teman. Poin keempat, bagaimana perkara ini mulai diajukan? Tahapannya ada 5. Pertama, pendaftaran. Surat permohonan diajukan ke kepaniteraan PA yang berwenang. Lengkap dengan alasan dan bukti pendukung. Kedua, panjar biaya yang dihitung lewat SKUM dan dibayarkan ke rekening pengadilan. Biaya juga lewat e-payment dan ada jalur prodeo bagi yang tidak mampu. Ketiga, registrasi perkara dicatat dan mendapat nomor. Keempat, penunjukan majelis hakim, di mana ketua PA mengutamakan hakim yang sudah bersertifikat sebagai hakim anak. Dan kelima, penetapan hari sidang yang biasanya relatif cepat mengingat sifat perkara ini yang mendesak. Selanjutnya itu slide tentang pemanggilan para pihak ya teman-teman. Slide ke-8. Soal pemanggilan, tujuannya jelas supaya pemohon dan pihak-pihak terkait hadir di hari sidang yang sudah ditetapkan. Pemanggilan ini dilakukan oleh jurusita atau bisa juga lewat summons kalau menggunakan sistem e-court. Syaratnya harus disampaikan secara patut langsung kepada yang bersangkutan. Nah, yang menarik adalah akibat hukum kalau pihak-pihak ini tidak hadir, ini ada ekskalasinya. Kalau di sidang pertama pemohon tidak hadir, di sidang sidang ditunda dan dipanggil ulang. Kalau di sidang kedua masih tidak hadir, permohonan dinyatakan gugur. Dan kalau sampai sidang ketiga, pihak-pihak wajib seperti anak atau calon pasangannya tetap tidak bisa dihadirkan, permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima. Lanjut ke berikutnya, itu tentang mediasi dan nasihat hakim. Eh, ini bagian yang menurut saya cukup menarik untuk dianalisis. Banyak yang mengira semua perkara perdata di PA wajib melalui mediasi sesuai Perma nomor 1 tahun 2016. Tapi untuk dispensasi kawin ini, mediasi pada dasarnya tidak relevan karena mediasi itu hanya wajib untuk perkara kontensiosa yang mempertemukan dua pihak yang bersengketa, sementara di sini tidak ada pihak yang bersengketa. Sebagai gantinya, Perma Nomor 5 tahun 2019 mewajibkan hakim memberikan nasihat kepada pemohon, anak calon pasangan dan orang tua supaya mereka memahami betul risiko perkawinan dini, mulai dari kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, kemandirian ekonomi sampai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Ini penting. Karena kalau nasihat ini tidak diberikan, penetapannya bisa batal demi hukum. Kita next, teman-teman, itu tahapan proses persidangan.
Tahapan di dalam persidangannya sendiri karena ini permohonan prosesnya tidak melalui jawaban replik duplik seperti perkara gugatan biasa, sebab memang tidak ada pihak lawan. Urutannya begini: pertama, pembacaan permohonan oleh pemohon; kedua, pemeriksaan keterangan, di mana hakim mendengarkan langsung anak dan calon pasangannya dengan bahasa yang ramah anak dan tanpa atribut persidangan formal seperti toga; ketiga, pembuktian pemohon mengajukan bukti dan saksi; keempat, kesimpulan dari pemohon; dan kelima, pembacaan penetapan oleh majelis hakim sebagai hasil akhir dari seluruh pemeriksaan. Kita next. Poin ke-8, soal alat bukti. Ada 4 jenis yang relevan di sini. Pertama, bukti surat seperti KTP, KK, akta kelahiran anak, surat keterangan sekolah, surat keterangan kesehatan. Kedua, saksi biasanya dari keluarga atau tokoh masyarakat yang mengetahui kondisi mendesak yang melatar belakangi permohonan. Ketiga, keterangan langsung dari anak calon pasangannya yang didengarkan sendiri oleh hakim. Dan keempat, rekomendasi atau hasil asesmen dari instansi terkait seperti Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai pasal 15 Perma nomor 5 tahun 2019. Yang paling relevan dari semua ini adalah akta kelahiran sebagai bukti usia dan keterangan langsung dari anak sebagai bukti kesiapan sekaligus bukti tidak adanya unsur paksaan. Dan ini penting, hakim tidak boleh hanya menilai kelengkapan bukti secara formal, tapi wajib menggali substansi dari alasan sangat mendesak itu sendiri. Kita next, bentuk dan penetapan hakim. Bentuk akhir dari pemeriksaan ini, karena sifatnya volunter, produk hukumnya bukan putusan, tapi penetapan, dan ada 3 kemungkinan hasil bisa dikabulkan. Kalau memang terbukti ada alasan sangat mendesak dan sesuai kepentingan terbaik anak, bisa ditolak kalau tidak terbukti alasan mendesaknya atau tidak dapat diterima. Kalau syaratnya formilnya tidak terpenuhi, misalnya pihak-pihak wajib tidak bisa dihadirkan, kalau dikabulkan, penerapan ini menjadi dasar bagi KUA untuk tetap mencatatkan perkawinan meskipun usianya di bawah batas minimal. Tapi kalau ditolak, perkawinan ini itu tidak bisa dicatatkan sampai usianya terpenuhi atau permohonannya diajukan ulang dengan bukti yang lebih kuat. Kita next, upaya hukum dan pelaksanaan penetapannya. Ini juga sering jadi titik kesalahpahaman karena produknya berupa penetapan bukan putusan, maka banding tidak tersedia. Untuk perkara ini, banding hanya berlaku terhadap putusan. Upaya hukum yang tersedia hanya kasasi yang harus diajukan ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak penetapan diberitahukan. Sesuai pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, peninjauan kembali secara teori dimungkinkah dimungkinkan, tapi jarang dipakai dalam praktik dispensasi kawin karena sifatnya perkaranya yang berdesak. Soal pelaksanaannya ini juga penting dipahami, karena penerapan ini sifatnya izin, bukan perintah yang harus dipaksakan ke pihak lain. Maka tidak ada eksekusi yang paksa. Maka tidak ada eksekusi paksa. Pelaksanaannya cukup berupa penyerahan salinan penetapan yang sudah berkekuatan hukum tetap pada pemohon untuk diserahkan ke KUA sebagai dasar agar perkawinan tetap bisa dilangsungkan dan dicatat secara sah. Kita next. Ini ada tentang e-court dan e-litigation ya teman-teman. Soal digitalisasi peradilan. Pada dasarnya Perma nomor 1 tahun 2019 yang sudah diubah dengan Perma nomor 7 tahun 2022 untuk tahap administratif pendaftaran lewat e-filing, pembayaran lewat e-payment, dan pemanggilan lewat e-summons, semuanya bisa dilakukan secara elektronik dan ini sangat membantu efisiensi mengingat sifat perkara yang besar. Tapi ada catatan penting untuk e-litigation atau persidangan secara elektronik karena Perma nomor 5 tahun 2019 menuntut hakim untuk mendengar dan mengobservasi langsung kondisi psikologis anak. Dengan bahasa ramah anak dan suaranya yang tertutup, maka pemeriksaan substantifnya idealnya tetap dilakukan secara tatap muka. Jadi dalam praktiknya perkara seperti ini cenderung bersifat hybrid. Administrasinya
elektronik, tapi pemeriksaannya intinya tetap konvensional. Kita next. Sebagai jeda sejenak sebelum masuk ke refleksi, saya rangkum dulu keseluruhan alurnya dalam satu gambar. Mulai dari pendaftaran, pemanggilan, nasihat hakim, pemeriksaan, dan pembuktian. Kesimpulan, penetapan upaya hukum bila ada, sampai pelaksanaannya ke KUA. 8 langkah ini membentuk satu siklus penuh penyelesaian perkara dispensasi kawin di pengadilan agama. Kita next, refleksi ya guys ya. Sekarang masuk ke poin terakhir, refleksi terhadap materi perkuliahan yang sudah dipakai dalam menganalisis kasus ini. Setidaknya ada 10 materi yang relevan saya bagi dalam dua slide. Yang pertama, kewenangan absolut peradilan agama yang menentukan bahwa PA berwenang karena anak beragama Islam. Kedua, kewenangan relatif yang menentukan PA mana yang tepat berdasarkan domisili pemohon. Tiga, sumber-sumber hukum acara peradilan agama di mana saya banyak merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Keempat, asas hukum acara, terutama asas kepentingan terbaik anak yang menjiwai seluruh proses. Dan kelima, jenis perkara, yaitu pembedaan antara volunter dan kontensiosa yang menjadi dasar seluruh analisis saya. Next. Lanjut kelima materi berikutnya, keenam para pihak dalam perkara, terutama soal kedudukan pemohon tanpa adanya termohon. Ketujuh, pendaftaran registrasi perkara mulai dari SKUM sampai penunjukan majelis. Kedelapan, pembuktian khususnya bagaimana menentukan alat bukti yang relevan untuk membuktikan alasan sangat mendesak. Kesembilan, putusan dan penetapannya itu membedakan produk hukum volunter dari kontensiosa, dan ke-10 e-court dan e-litigation yang mengajak kita menilai sejauh mana digitalisasi peradilan bisa diterapkan pada perkara yang sensitif seperti ini. Yang next, penutup analisis kesimpulan ya teman-teman. Sebagai penutup analisis, saya simpulkan bahwa permohonan dispensasi UKM ini menempuh jalur hukum acara peradilan agama yang cukup khas. Sifat voluntar tidak melalui mediasi formal, sangat mengutamakan nasihat dan kepentingan terbaik anak, dan berakhirnya pada penetapan yang hanya bisa dimintakan kasasi bukan banding. Dari sini saya melihat tiga hal penting. Pertama itu kecepatan dan kesederhanaan beracara di sini tetap diimbangi dengan kehati-hatian substantif demi melindungi anak. Kedua, digitalisasi lewat e-court memang efektif untuk urusan administratif, tapi pemeriksaan intinya tetap memerlukan sentuhan manusiawi langsung. Dan ketiga, untuk benar-benar memahami dan mengawal perkara semacam ini, kita perlu pemahaman lintas materi hukum acara, bukan hanya satu topik saja. Pada akhirnya, kepentingan terbaik anak inilah yang menjadi benang merah yang menyatukan seluruh tahapan hukum acara dalam perkara dispensasi kawin. Referensi yang saya ambil, dasar hukum yang saya gunakan, seluruh analisis ini saya susun berdasarkan 8 rujukan utama, mulai dari Undang-Undang Perkawinan dan Perubahannya, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Mahkamah Agung, Perma Nomor 5 Tahun 2019, Perma Mediasi, Perma Administrasi Elektronik, SEMA Nomor 5 Tahun 2021, sampai kompilasi hukum Islam. Semuanya tercantum lengkap di slide untuk referensi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya dan Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama itu Bu Nisa. Terima kasih banyak. Apabila saya ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menonton juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye. Ciao.